Anak-anak, kadang memiliki ciri namanya anak bayi ya, masih baby, usia 6 sampai 7 bulan, mereka suka nyeri. Kadang orang tua itu, kurang aware gitulah, kurang memperhatikan, ya udahlah, daripada rewel nih anaknya. Dan kalau dicabut duluan atau kita menyebutnya prematur loss ya Dok ya, gigi permanen itu sendiri juga memerlukan pedoman untuk dia tumbuh. Hai sayang Gio, welcome back to Gio Talk Podcast, podcast eksklusif dari Gio Dental Care yang bisa kamu dengerin di mana aja dan kapan aja. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang ada di Gio Dental Care. Halo dokter. Halo Dok. Gimana nih kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Nah, dokter kesibukannya apa aja sekarang? Saya prakteknya di Gio Babarsari dan di Gio Kaliurang. Nah, untuk sayang Gio, mungkin bisa datang ke Gio Babarsari dan juga Gio Kaliurang untuk ketemu dengan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe Gio Dental Care Official YouTube channel. Nah, mumpung kita lagi sama dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak nih, aku mau tanya nih dok, sebenarnya gigi anak itu kapan sih mulai pertama kali tumbuh? Oke, jadi gigi anak itu sudah mulai tumbuh saat anak berusia 6 atau 7 bulan. Nah, itu ciri-cirinya gimana sih dok? Anak-anak kadang memiliki ciri namanya anak bayi ya, masih baby, usia 6 sampai 7 bulan, mereka suka nyerinya kan namanya anak bayi belum bisa ngomong ya, belum bisa tahu caranya gimana, mereka hanya bisa nangis, kadang disertai demam. Atau kalau sayang Gio mau lihat langsung ke klinis gigi mulut anak, bisa dilihat dalam rongga mulutnya itu terdapat seperti putih keras, itu bisa diraba. Sebelumnya tetap kita harus cuci tangan dulu ya, bersih, diraba di rongga mulutnya, di gusinya ada yang seperti keras, lalu agak ditekan, dia berwarna lebih putih menunjukkan kalau gigi sudah mau tumbuh. Oke, itu kira-kira gigi apa tuh dok yang pertama kali tumbuh? Biasanya pada anak usia 6 sampai 7 bulan itu gigi yang pertama tumbuh adalah gigi yang depan bawah. Biasanya gitu. Oke. Nah, terus udah nih dok, misalnya dari 6-7 bulan kemudian tumbuh, terus total gigi anak itu sebenarnya ada berapa sih dok? Total gigi anak kalau sudah lengkap semua itu mencapai sampai 20 gigi. Yang atas 10, bawah 10 dengan rinciannya kanan atas 5, kiri atas 5, bawah kanan 5, dan bawah kirinya juga 5. Oke. Nah dok, aku tuh sering banget lihat anak-anak sekarang itu tuh pasti banyak yang giginya tuh udah pada berlubang-berlubang, Iya, betul. terus hitam-hitam atau gigis ya. Iya, Nah iya. itu sebenarnya kenapa sih dok? Iya, jadi anak-anak itu nggak semua sih ya dok ya, cuman kan banyak anak-anak pasti sukanya manis. Iya. Terus kalau malam minum susu ngedot sambil tidur, nah itu yang menjadi penyebab utama mereka giginya tuh gigis atau berlubang. Apalagi kan anak-anak suka kelihatan tuh gigi depannya pada habis tuh ya, hitam-hitam semua. Itu disebabkan anak biasanya tidur sambil ngedot tuh, terus jadi habis dia tidur ngedot dia nggak sikat gigi lagi, atau minum air putih atau kumur, atau paling nggak dilap aja pakai kasah hangat supaya gula dari manis-manis dari susu itu yang menempel di gigi itu bisa hilang lah paling nggak. Jadi nggak tertinggal di situ. Itu yang menyebabkan dia cepat berlubang. Lalu yang makan manis tadi ya, makan manis, makan permen, coklat itu iya. kan anak-anak pasti suka banget. Nah, kadang orang tua itu kurang aware gitulah, kurang memperhatikan, ya udahlah daripada rewel nih anaknya terus dikasih aja lah manis-manis kayak gitu. Padahal itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman tetap dibatasi ya. Dan setelah konsumsi itu, anak-anak mengkonsumsi makanan manis, mereka harus paling nggak ya minimal kumur-kumur lah, kalau misalnya nggak bawa sikat gigi gitu kan,
kumur-kumur atau minum air putih, jangan minum manis lagi gitu. Tapi yang paling bagus sih disikat giginya, karena kalau gula, coklat itu kan menempelnya erat sekali ya dengan gigi. Lebih seringnya sih ke situ dong. Oke, jadi sebenarnya boleh makan yang manis-manis Iya. atau minum susu, tapi pembersihan setelahnya juga penting ya dok ya. Betul banget. Oke. Nah, kalau misalnya ini dok, kan sudah mulai berlubang tuh giginya. Terus sebaiknya itu bagaimana sih? Apakah harus ditambal atau ya udah dibiarin aja, karena kan nantinya juga gigi itu akan ganti ya jadi Iya. gigi permanen, gigi dewasa gitu. Iya. Harusnya gimana sih dok? Ya betul banget tuh dok. Jadi banyak sekali orang tua yang kurang aware juga di bagian situ. Misal nih gigi sudah berlubang ya dok ya pada anak-anak. Padahal mereka belum mengeluhkan sakit tapi udah kelihatan berlubang. Orang tua kadang kurang dibiarin gitu karena nanti akan ganti gigi permanen. Padahal itu juga salah dok Kak. Kenapa? Karena gigi walaupun gigi susu tetap itu kan gigi pada anak-anak ya, mereka menggunakan maksudnya gigi itu tetap berfungsi seperti pada kita orang dewasa, bedanya pada kita udah gigi permanen. Nah kalau berlubang, makanan nyangkut, apalagi kalau sampai masuk ke dalam syaraf itu akan sakit sekali, sama sakitnya seperti gigi dewasa. Sehingga misalnya pada anak-anak sudah terlihat nih ada lubang, harus tetap ditambal. Karena selain akan mengganggu aktivitas anak nantinya dari mengunyah atau menelan saat mengunyah, lalu menelan makanan dia terganggu karena ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Terus kalau mungkin dibiarkan dia terkena syaraf, anak akan kesakitan. Ya sama seperti kita aja sih dok. Jadi kasihan juga ya buat Iya. anaknya kalau misalnya nggak dilakukan perawatan ya dok Betul ya. sekali. Dan juga kalau dirawat udah terlanjur nih sampai udah sakit, itu perawatan lebih kompleks ya dok ya. Kan anak lebih rewel, udah sakit, gak bisa tidur, gak bisa makan, dia harus ke dokter gigi lagi, harus ketemu dengan, kan ke dokter gigi misalnya, apalagi anak baru pertama kali, dia udah sakit, terus tempat asing, lihat alat-alat, takutnya gitu takut kan. suaranya Iya, mengerikan betul. gitu ya dok ya. Walaupun memang sih kalau apalagi di Gio ya, itu kan suasana sudah dirancang sedemikian rupa supaya nyaman sekali anak-anak, tapi kan namanya anak-anak dia pasti hanya fokus ke sakitnya, jadi pasti tetap rewel sih. Jadi memang baiknya apalagi kalau masih lubang yang kecil belum sampai dalam banget, segera ditambal dok gitu. Jadi emang lebih baik untuk mencegah waktu lubangnya itu masih kecil ya dok, Betul sebelum sekali. dia masuk sampai ke Sampai saraf. dalam banget ya gitu. Nah, untuk pencegahannya tuh baiknya gimana sih dok? Jadi biar sebelum dia berlubang gitu atau sebelum sampai ke saraf tuh lubangnya, tuh gimana pencegahannya dok? Oke, kalau untuk pencegahan itu sendiri, kalau gigi masih bersih ya, putih bersih, tidak ada lubang, tidak ada hitam-hitam, bisa melakukan pengecekan rutin ke dokter gigi per 6 bulan sekali. Gunanya apa? Untuk pembersihan. Kadang kan anak walaupun sudah kita sikat giginya, misal ada yang tertinggal, bisa kita scaling atau kita lakukan pemberian fluor atau TAF untuk supaya gigi dia lebih kuat. Karena dari pemberian fluor atau pada gigi belakang yang memiliki pit fissure yang lebih dalam juga bisa diberikan pit fissure sealant dok. Gitu. Jadi walaupun belum berlubang, walaupun anaknya masih mungkin belum mengeluhkan sakit, tuh tetap harus cek ke dokter Betul gigi ya sekali, dok ya. Jadi justru itu yang malah lebih baik, anak jadi sudah lebih mengenal suasana dokter gigi, sudah kenal dengan dokter giginya, sudah tahulah rasanya kan beda ya saat ke dokter gigi, dan dengan sikat gigi dia ada benda asing juga tetap masuk ke mulut, jadi dia sudah lebih mengenal, dia akan lebih terbiasa gitu. Oke, jadi memang penting banget untuk cek ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Betul sekali dokter. Aku ada pertanyaan nih dok, kalau misalnya sudah berlubang giginya, terus perawatannya baiknya bagaimana tuh dok? Apakah ditambal atau sebaiknya dicabut aja karena sudah berlubang? Oke, jadi kalau pada gigi anak yang sudah berlubang nih ya, apalagi masih bisa ditambal, belum sampai kena syaraf, itu baiknya tetap ditambal saja, jangan langsung cabut. Kenapa? Karena apalagi kalau usia gigi permanen tumbuhnya masih lama, jadi itu bisa kelihatan ya dok ya kalau kita foto ronsen,
gigi permanen anak yang akan erupsi itu masih jauh di bawah, atau gigi atas masih jauh di atas. Dan sedangkan gigi susunya misalnya rusak nih, berlubang, terus mau dicabut, sebenarnya itu bukan indikasi. Kenapa? Karena dia masih bisa dirawat, yaitu ditambal. Dan kalau dicabut duluan atau kita menyebutnya prematur loss ya dok ya, gigi permanen itu sendiri juga memerlukan pedoman untuk dia tumbuh. Kalau gigi susu sudah dicabut duluan padahal dia belum waktunya tumbuh, nanti gigi permanen dia tidak bisa tumbuh di tempat dia harusnya tumbuh, seperti itu dok. Nanti malah bisa crowding, bisa jatuhnya malah giginya takutnya nggak rapi ya dok ya. tidak rapi, betul sekali dokter. Karena saat gigi susu dia kan kalau mau tanggal, gigi susu mau tanggal dia akan goyang. Goyangnya kenapa? Karena gigi permanennya sudah mau naik ke atas nih ke permukaan, dia akan meresorpsi akar gigi susunya yang membuat mahkota dari gigi susu itu goyang. Saat sudah goyang, akar gigi sudah resop, kita lakukan pencabutan, maka gigi permanen bisa tumbuh di tempat yang seharusnya, seperti itu dok. Oke, jadi emang nggak boleh asal udah berlubang terus dicabut gitu ya dok ya? Iya betul sekali dok, sayang banget dok. Mendingan memang harusnya ditambal dulu kalau bisa ditambal. Oke dok. Nah, melanjutkan obrolan kita ya dok ya. Ternyata ada pertanyaan dari Sayang Gio nih dok. Beliau tanya kalau misalnya gigi susu sudah berlubang mengenai syaraf nih, sudah bikin anaknya itu kesakitan. Itu gimana tuh dok perawatannya baiknya? Oh iya, berarti ini lanjutan yang tadi ya, dari kasus yang gigi berlubang, baiknya ditambal atau dicabut. Nah, apalagi kalau gigi berlubang sudah terkena syaraf, itu berarti lubangnya sudah makin dalam ya dok ya, makin dalam, makin besar lubangnya. Itu yang membuat anak-anak sakit memang. Dan perawatan yang dilakukan sama juga dok, seperti pada gigi permanen, pada gigi dewasa. Tetap dilakukan namanya perawatan saluran akar, yang perawatannya pun juga tidak bisa langsung ditambal dok. Jadi memang memerlukan beberapa kali kunjungan, sehingga sudah tidak sakit, sudah steril, baru bisa kita tambal, lakukan pengisian saluran akar, lalu kita lakukan tambal tetap. Seperti itu dok. Oke dok. Itu serem nggak sih dok kalau untuk anak-anak tuh harus melakukan perawatan seperti itu? Iya betul, jadi kembali lagi tuh ya dok ya, memang kalau perawatan gigi itu pada anak terutama, apalagi kalau yang melakukan perawatan saluran akar yang perawatannya tuh nggak bisa sekali dua kali datang, taruhlah seperti itu ya. Jadi anak tuh benar-benar harus terbiasa. Nah makanya kalau anak sudah terbiasa dari awal ke dokter gigi sebelum gigi sakit, mereka akan datang ke klinik dengan hati tuh senang gitu dok. Jadi nggak ada takut kesakitan gitu. Nah itu tidak akan semenakutkan itu dok. Tapi kalau sudah beberapa kali kunjungan, misal anak sudah sakit nih ya dok ya, awalnya pasti nangis-nangis dong, nangis-nangis, teriak-teriak, itu udah sering banget. Tapi lama-kelamaan dia terbiasa, sudah lebih kenal, sudah hafal gitu ya, rasanya udah tahu gimana, anak akan terbiasa, jadi insya Allah akan lebih nyaman gitu loh, tidak akan. Jadi emang lebih bagus itu untuk diajak anak ke dokter gigi itu sebelum merasakan sakit. Betul ya dok sekali, ya? betul sekali dok, jadi sebelum merasakan sakit, sebelum berlubang. Jadi benar-benar sedini mungkin dia jadi biar lebih terbiasa ya betul dok ya, sekali. sudah mengenal lingkungan dari praktek dokter gigi. Iya gitu. betul. Oke, lanjut ya dok. Ini ada pertanyaan lain nih dari Sayang Gio. Dia tanya gimana sih cara mengajarkan sikat gigi kepada anak yang baik dan benar, karena pasti sulit sekali nih untuk moms and dad untuk mengajarkan sikat gigi kepada anak-anak. Itu cara terbaiknya kira-kira gimana dok? Oke, jadi pertama-tama nih ya dok ya, anak-anak kan kadang-kadang mereka suka penasaran tuh kalau sikat gigi, maunya sendiri, padahal sebenarnya kurang bersih. Jadi kalau anak-anak biasanya di bawah 8 tahun, mereka masih harus dibimbing oleh orang tuanya. Misal anak mau sikat gigi sendiri nih, nggak apa-apa. Jadi oh ya coba sikat gigi gimana, nanti mamahnya kalau sudah
nanti mama lihat ya, coba dicek masih kotor nggak. Oh iya, ini masih kotor, mama bantu ya bersihkan, seperti itu. Jadi harus diawasin juga Betul, ya sama orang tetap tuanya ya harus dok, jangan diawasi. dibiarin anaknya untuk sikat gigi sendiri, Iya, maunya nggak bersih betul ya. sekali. Jadi kadang kan banyak nih pasien datang gitu ya ke praktek, lalu bilang, padahal anak saya selalu sikat gigi dok, sehari 2 kali. Ya kadang saat mandi selalu sikat gigi kayak gitu, tapi kok masih berlubang, masih kotor. Nah itu karena kalau setelah saya tanya, sikat giginya gimana ibu? Sikat giginya sendiri dok. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya kurang bersih. Jadi tetap harus dipandu oleh orang tuanya. Nah, untuk cara sikat gigi yang betulnya, jadi sikat yang digunakan itu miring 45 derajat dan yang disikat itu antara gusi dan gigi, sela-selanya. Disitulah plak yang banyak menumpuk, dok. Nah, untuk kalau biasanya saya mengajarkan nih ke anak-anak, ingat kita bendera kita warna apa sih? Warnanya merah putih. Nah, iya, jadi yang disikat dari merah ke putih, betul sekali. Lalu untuk durasinya nih, kadang-kadang anak suka cepet-cepet atau terlalu lama gitu ya. Kadang saya suka juga mengajarkan seperti kamu kalau lagi nyanyi happy birthday 2 kali tuh, ini nyanyinya dalam hati, nanti kan tersedak ya dok ya. Iya. Juga tuh aku. Oh iya, betul-betul itu bisa disampaikan juga dok ke pasien anak seperti itu, dan pastinya tetap didampingi oleh orang tuanya dok gitu. Nah nanti bisa saya contohkan dokter, kira-kira ada nggak ya dok untuk boneka buat praktek ya, dok ya, biar saya contohkan langsung. Nah, bisa pakai ini nih dok. Oh kita iya, coba untuk praktekin di boneka gigi ya dok ya. Oke, boleh. Jadi seperti ini dok. Ini adalah gusi dan giginya yang tadi kita sebut seperti bendera kita, merah putih. Jadi disikatnya tuh dari merah ke putih seperti ini, dan sikatnya juga miring seperti itu. Ini dari merah ke putih. Betul sekali, iya miring. Nah, kan jadi sela-sela sini ya dok ya, antara gusi dan gigi yang banyak plak menumpuk. Untuk gigi belakangnya juga sama seperti ini. Lalu untuk bagian dalamnya, kalau untuk atasnya biasa seperti ini. Lalu yang dalamnya juga sama, dari gusi ke giginya. Depan juga sama, samping kanan kiri, pokoknya semua harus disikat. Seperti lidahnya itu dok, perlu disikat juga nggak? Betul, oh iya, lidah juga, lidah disikat karena di lidah juga terdapat banyak plak dan kuman yang menumpuk di situ. Seperti itu dokter. Jadi seperti itu ya untuk cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak. Ya. Oke sayang Gio, jadi tadi udah kita bahas ya tentang gigi susu anak, kemudian bagaimana perawatannya kalau misalnya dia berlubang, dan bagaimana cara mencegahnya. Mungkin dokter ada tambahan lagi dok? Tambahannya sih ya, pokoknya orang tua tetap semangat ya, karena kadang kan kalau udah malam, udah ngantuk, itu pasti capek, maunya langsung tidur, tapi itu kalau bisa jangan. Jadi gigi anak tetap bersih, jadi tidak ada sisa makanan atau plak yang menumpuk di dalam rongga mulut anak. Jadi tiap malam jangan lupa untuk membersihkan dulu gigi anaknya. Terus juga jangan lupa untuk memeriksakan gigi anaknya setiap 6 bulan sekali ya dok. Betul. Nanti bisa datang ke Gio Dental Care. Oke, terima kasih banyak ya dok sudah datang ke Gio Talk Podcast kali ini dan memberikan edukasi kepada kita. Oke, sama-sama dok. Untuk sayang Gio, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Gio Dental Care official YouTube channel untuk mendapatkan edukasi dan tips kesehatan gigi kekinian. See you. Dadah. Sayang Gio, ingat gigi, ingat Gio.